Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadi Abdul Kohar dari Cafe Ustadz Angkatan 8. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme hipnosis atau tata cara melakukan hipnosis. Mekanisme hipnosis diawali dengan langkah yang disebut pra-induction. Pra-induction adalah langkah awal atau tahapan awal untuk mengenal karakter atau kepribadian klien, terutama kondisi dan permasalahan klien. Itulah yang disebut kondisi awal atau perilaku awal. Dalam pra-induction terdiri dari dua langkah besar. Langkah besar yang pertama adalah wawancara. Wawancara sendiri terbagi atas dua jenis. Yang pertama wawancara secara terencana atau disengaja. Dan yang kedua wawancara secara terselubung. Langkah kedua dari pra-induction adalah cek fokus atau tes fokus. Cek fokus adalah tes yang dilakukan oleh terapis kepada klien untuk memahami apakah klien mampu mengalami speed trance atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menentukan pola induction yang sesuai. Setelah kita memahami kondisi klien, barulah kita membantu klien untuk berpindah gelombang otaknya yang bermula dari gelombang otak beta menuju gelombang otak alfa. Inilah yang disebut induction. Induction adalah langkah kedua dari mekanisme hipnosis, di mana terapis membantu klien untuk masuk dalam kondisi hipnoidal, kondisi ngantuk dan rileks. Dan berpindah gelombang otaknya dari beta ke alfa dengan melakukan komunikasi persuasif dan berakhir pada kondisi klien menutup mata. Dalam induction terbagi atas dua pola. Yang pertama adalah traditional induction. Traditional induction adalah induction yang dilakukan dengan cara-cara atau gaya-gaya lama, menggunakan simbol-simbol, menggunakan alat bantu, seperti bandul, pendulum, dupa, kemenyan, dan juga doa-doa dan ruqyah. Induction yang kedua, atau pola induction yang kedua adalah Western induction atau modern induction. Adalah induction yang menggunakan kata-kata persuasif. Lalu di cafe kita menggunakan ini, yaitu menggunakan Western induction atau modern induction. Setelah melakukan tahapan induction, di mana klien berada pada gelombang otak alfa atau berada pada kondisi hipnoidal, barulah langkah selanjutnya terapis membantu klien untuk berpindah gelombang otaknya dari alfa ke beta. Hal ini disebut dengan deepening. Deepening adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh terapis kepada klien untuk membantu klien berpindah gelombang otaknya dari alfa ke theta atau dari fokus pikir
menjelang 1 ke fokus pikir 1. Di mana klien akan memasuki kondisi hipnotik, yaitu tertidur tetapi masih mendengarkan instruksi dari terapis. Untuk memastikan apakah klien sudah memasuki kondisi hipnotik atau kondisi gelombang otak theta atau belum, perlu dilakukan langkah yaitu depth level test. Depth level test adalah tes yang dilakukan oleh terapis kepada klien untuk memastikan apakah klien sudah memasuki kondisi hipnotik atau belum. Apabila setelah tes, ternyata klien memasuki kondisi hipnotik, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah programming. Akan tetapi kalau belum, maka langkah yang diambil adalah looping. Looping adalah mengulang kembali langkah induction dan deepening dengan menggunakan komunikasi atau bahasa yang lebih persuasif, kemudian dilakukan kembali depth level test. Apabila berhasil memasuki kondisi hipnotik, maka dilakukan programming. Tetapi apabila belum, maka dilakukan looping kembali. Looping dilakukan maksimal 3 kali. Tetapi apabila berhasil masuk kondisi hipnotik, maka langkah selanjutnya adalah programming. Tetapi setelah dilakukan looping 3 kali, ternyata klien belum memasuki kondisi hipnotik, maka terapis memiliki 2 pilihan. Yang pertama, meminta kembali klien untuk datang di lain hari. Yang kedua, tetap melanjutkan proses hipnosis meskipun klien belum memasuki kondisi hipnotik dengan syarat klien menutup mata. Apabila sudah memasuki kondisi hipnotik, langkah ditempuh adalah programming. Programming adalah rangkaian trik, cara, atau ritual khusus untuk membantu klien mengatasi problem-problem yang dialaminya. Biasanya menggunakan naskah atau langkah-langkah visual, baik sudah baku ataupun kreativitas berdasarkan pengalamannya. Sebaik-baiknya programming berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Perlu diperhatikan, selama melakukan proses mekanisme hipnosis ini, terapis harus memperhatikan atau menjaga komunikasi kepada klien agar klien tidak berpindah gelombang otaknya menuju delta. Langkah ini disebut stay tune. Dalam kondisi delta, klien berada pada nol fokus, yaitu pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Langkah terakhir dari mekanisme hipnosis adalah termination. Termination adalah langkah terakhir dari mekanisme hipnosis, yaitu terapis mengembalikan atau membangunkan klien dari kondisi theta berangsur-angsur menuju alfa dan menuju beta.
dengan menggunakan kata-kata persuasif yang sudah dibumbui motivasi, terutama untuk ibadah, kesehatan, semangat hidup, percaya diri, atau sesuai dengan programming yang telah disampaikan kepada klien. Agar klien terbangun dalam kondisi beta dengan membawa kondisi baru. Demikian penjelasan dari mekanisme hipnosis.